Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 4 Maret 2026. Pelajaran yang ke-10 di triwulan yang pertama. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah bayangan atau wujud. Bacalah Kolose 2 ayat 16 sampai 19. Praktik orang Kristen Yahudi apakah yang disoroti Paulus di sini? Kolose 2 ayat 16 sampai 19. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Hingga hari ini, para sarjana tidak sepakat tentang apa sebenarnya masalah yang dibahas Paulus di sini. Apa yang dapat kita pastikan adalah bahwa surat Paulus sendiri memberikan cukup banyak informasi tentang apa yang tampaknya menjadi pengaruh pemecah belah orang Kristen Yahudi di gereja yang didominasi oleh orang-orang non-Yahudi ini. Dengan kata lain, beberapa orang percaya Yahudi mendorong hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diikuti oleh para anggota jemaat. Jelas bahwa Kolose 2 ayat 16 mencantumkan sejumlah praktik Yahudi yang tampaknya masih dilakukan oleh beberapa orang Yahudi yang sudah jadi Kristen. Namun, bahkan unsur-unsur dalam Kolose 2 ayat 18 pun sesuai dengan konteks yang sama. Yesus mengkritik kepura-puraan kerendahan hati di antara para pemimpin agama. Dari gulungan kitab Qumran, kita mengetahui bahwa para malaikat memiliki peran penting dalam beberapa konsep penyembahan Yahudi. Jadi, masalah yang dihadapi Paulus di Kolose kemungkinan besar sama dengan yang ia hadapi di tempat lain. Karena Kolose 2 ayat 16 sering disalahpahami, penting untuk meninjaunya secara lebih mendalam. Perhatikan poin-poin berikut. Penggunaan kata "karena itu" oleh Paulus menandakan bahwa ini adalah kesimpulan yang diambil dari apa yang telah ia sampaikan sebelumnya. Sebelumnya, kebutuhan akan sunat secara literal telah disingkirkan karena yang terpenting adalah perubahan hati secara batiniah. Makanan dan minuman mengacu pada persembahan makanan dan minuman yang dibawa orang Israel ke bait suci. Penyebutan secara khusus hari raya, bulan baru, atau hari Sabat tampaknya merujuk pada Hosea 2 ayat 11, di mana urutan hari-hari seremonial yang sama disebutkan, termasuk Sabat seremonial. Yang sangat penting bagi pemahaman kita tentang ayat ini adalah penafsiran Paulus sendiri bahwa hari-hari upacara ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Hari-hari upacara ini seperti halnya korban-korban persembahan menunjuk kepada karya Kristus. Sebaliknya, Sabat hari ke-7 ditetapkan di Taman Eden sebelum dosa masuk ke dalam dunia dan jauh sebelum sistem upacara korban di tempat kudus diperkenalkan. Karena itu, Sabat mingguan bukanlah bayangan yang harus dihapus setelah salib. Meskipun Sabat hari ke-7 tidak menjadi permasalahan dalam konteks ini, bagaimanakah Anda dapat menerapkan nasihat Paulus untuk tidak menghakimi orang lain? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami dapat kembali belajar tentang firman-Mu, tentang bayangan atau wujud. Ya Tuhan, kiranya Engkau dapat menuntun kami di saat kami belajar tentang firman-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk mengerti apa yang Engkau inginkan kami pahami setiap hari kami mempelajari firman-Mu. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang melemahkan orang lain atau menghakimi orang lain. Kiranya kami dapat terus menjadi berkat. Tuntunlah kami ya Tuhan, dengan Roh-Mu yang suci, agar semua pelajaran yang kami pelajari dapat menjadi berkat bagi kami dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Rabu 4 Maret 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.